该认识到胜率渺茫，是不是更有趣？不，很简单，放置领域。再来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang season ketiga episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-124. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Lo Feng telah menjalin kesepakatan untuk menjual harta-harta yang dirinya dapatkan di dunia dalam dunia melalui perantara dari Bank Alam Semesta. Dan begini Lo Feng bisa menjadi sangat tenang karena tidak ada satupun orang yang berani kepada Bank Alam Semesta. Berkat penjualan itu, Lo Feng pun mendapatkan uang yang sangat banyak. Kekayaannya pun menyamai para penguasa sektor. Selain itu, berkat ini semua juga, Lo Feng telah mendapatkan 2 kartu undangan. Ia pun memilih untuk pergi ke Battle Egg Colosseum. Siapa yang menyangka kalau di sana mereka bisa melihat Agu bertarung. Dalam pertarungan itu, Agu berhasil melakukan penerobosan pada level alam semesta. Alasan Agu melakukan semua ini tentu tidak bukan adalah untuk membantu Lo Feng melindungi bumi. Tidak lama kemudian, Lo Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di bumi. Akan tetapi mereka tak bisa beristirahat terlalu lama, sebab keluarga Nolan San mempercepat penerbangan mereka. Babata juga sudah melakukan penyelidikan dan mengetahui siapa saja yang telah dikirim ke bumi. Sedangkan Dewan dan juga Baikolo menenangkan Nolan San kalau mereka itu akan segera tiba di bumi. Akan tetapi mereka takut kalau bumi melaporkan hal ini kepada Gunung Naga Hitam. Nolan San menenangkan mereka karena dia memiliki backingan kuat, yang tentu saja itu adalah Brolin. Dia bisa menjamin kalau kematian Lo Feng akan membuat Brolin sangat senang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sebenarnya, Lo Feng sudah mengirim permintaan perlindungan dari pihak kekaisaran kalau mereka sedang melakukan pemeriksaan pada kepemilikan bumi. Jadi, permohonan perlindungan tidak dapat diterima dalam beberapa waktu ini. Lo Feng sangat kesal karena bumi sudah susah payah dirinya beli. Akan tetapi, pihak kekaisaran tidak dapat berbuat apa-apa. Dan begini maka bisa dipastikan kalau Lo Feng dan lainnya sudah kehilangan ketergantungan besar mereka kepada kekaisaran Gunung Naga Hitam. Mereka pun yakin kalau ini pasti adalah ulah Brolin karena bagaimanapun ia adalah anggota keluarga kerajaan. Hao meminta untuk tidak terlalu lama memikirkan hal itu, karena prioritas utama mereka sekarang adalah melindungi bumi. Sebelumnya Mingyu sudah memberikan mereka 5 planet kehidupan. Andai saja bumi memang dalam kesulitan, maka mau tidak mau umat manusia akan melakukan migrasi antar bintang. Akan tetapi Babata menyarankan Lo Feng untuk membeli budak level alam semesta tingkat 9. Namun Agu takut kalau di saat mereka naik ke level Tuan Domain, maka chip pengendali dapat dan mudah budak itu hancurkan. Karena waktu mereka tidak banyak lagi, Lo Feng pun menyarankan untuk berlatih bersama demi bisa mengalahkan orang-orang kuat itu. Lo Feng meminta Babata untuk mencatat data pertarungan mereka, termasuk juga dengan Baikolo dan juga Dewan. Dari Killing Feed terlihat kalau data milik Baikolo sedang bertarung dengan Lo Feng dan yang lainnya. Meskipun ini hanyalah gambaran kecil dari kekuatan Baikolo, namun Lo Feng dan lainnya sama sekali tidak berkutik di hadapannya. Dalam pertarungan itu mereka terus saja gagal mengalahkan Baikolo maupun Dewan. Walaupun hasilnya tetap sama, namun Lo Feng dan kelompoknya itu tidak ada niatan untuk menyerah. Karena bagaimanapun bumi hanya mengandalkan mereka saja. Jika mereka menyerah, maka tentu bumi akan jatuh ke tangan keluarga Nolan San. Lo Feng meminta untuk membuat variasi serangan. Sino berpindah ke kapal luar angkasa yang dinaiki Baikolo dan juga Dewan. Dalam pertarungan itu, Nolan San menanyakan tentang domain angin yang Baikolo miliki. Dia tahu kalau teknik serangannya itu memiliki kelemahan yang besar. Akan tetapi jika itu tidak diketahui, maka Baikolo bukanlah tandingan untuk Lo Feng. Baikolo meminta gurunya untuk tidak khawatir, karena dia akan mencoba untuk menutupi kelemahan dari teknik serangannya. Selain itu, dirinya juga akan membicarakan sesuatu yang penting kepada gurunya. Di saat mereka berdua asik tertawa, Dewan mengingatkan pesawat klan otomat merupakan harta kedua terpenting setelah monster Golden Hornet. Jadi dia itu akan mencoba untuk pergi ke dasar laut supaya bisa mendapatkan pesawat klan otomat. Dan setelah itu barulah mereka menghabisi Lo Feng.
Akan tetapi Baikalo meminta untuk menghabisi Lo Feng dulu, karena dengan begitulah mereka bisa menguasai bumi dengan mudah. Dewan agak kesal karena rencananya ditolak, ditambah juga Nolan Sun juga setuju dengan rencana Baikalo. Sedangkan untuk pesawat klan otomat bisa mereka ambil setelah menyelesaikan masalah dengan Lo Feng. Dewan paham dan akan menuruti perkataannya. Kini waktu mereka untuk masuk ke bumi hanyalah 70 hari saja. Nolan Sun meminta mereka untuk tidak meremehkan Lo Feng. Baikalo tentu tidak akan meremehkan musuhnya. Ia juga akan menerapkan latihan yang sudah diberikan oleh Nolan Sun. Kedekatan Baikalo dengan Nolan Sun semakin membuat Dewan tidak suka kepadanya. Seakan-akan Baikalo itu sedang mencari muka. Kebencian Dewan ini sama sekali tidak bisa disembunyikan. Shino berpindah ke arena The Killing Field. Sekarang ini yang melakukan latihan bukanlah tim Lo Feng, melainkan Baikalo dan juga Dewan. Mereka juga menggunakan data pertarungan dari tim Lo Feng untuk memastikan diri agar Lo Feng dan nyalinya tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan mereka. Hasil yang diraih oleh Baikalo dan Dewan berbanding terbalik dengan tim Lo Feng, karena mereka itu belum pernah menang sekalipun. Sampai pada akhirnya setelah 198 kali pertarungan, mereka baru berhasil menang 1 kali. Itu pun jika hanya bertarung dengan Dewan. Sedangkan untuk pertarungan mengalahkan Baikalo, tidak ada satupun kemenangan yang mereka raih. Satu kemenangan itu membuat tim Lo Feng senang karena setelah mengalami ratusan pertarungan, mereka sudah mulai terbiasa dengan gaya pertarungan Dewan maupun Baikalo. Berkat pengalaman ini jugalah ratusan kekalahan mereka mulai membuahkan hasil, yang mana secara perlahan tim Lo Feng sudah mendapatkan kemenangan. Akan tetapi mereka harus ingat kalau kemenangan itu hanya mereka raih di pertarungan melawan Dewan. Sedangkan untuk Baikalo, mereka terus mengalami kekalahan. Ini sangat wajar karena perbedaan level di antara mereka sangatlah jauh. Jika Dewan dan juga Baikalo bertarung bersama, maka sudah dipastikan kalau mereka ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Setelah semua latihan itu, Lo Feng dan nyalinya mulai keluar dari arena. Hasil 0 kemenangan terpampang jelas di hadapan mereka. Setelah mengumpulkan data pertarungan itu, Lo Feng harus memikirkan cara lain. Kini dia pun tiba di sisi gelap bulan. Dia pun mengeluarkan monster Golden Hornet untuk diberi makan. Karena bagaimanapun Lo Feng harus menjadi lebih kuat dengan mengandalkan tubuh Golden Hornet. Selain itu, tingkat kendali atas tubuhnya sudah mulai meningkat. Ini ditunjukkan dan 2 tubuh yang bisa Lo Feng keluarkan secara bersamaan. Kini Lo Feng juga bisa berlatih menggunakan 2 tubuh sekaligus. Nah, perlu diingat juga kalau inti asli sekarang berada di tubuh Golden Hornet. Berhubung ini juga adalah inti kehidupan dari Lo Feng, maka dia dapat mentransfernya secara bebas antara 2 tubuh. Selain itu, inti kehidupan ini bisa dirinya sembunyikan di tempat lain. Selama inti kehidupan baik-baik saja, maka sekalipun tubuh Lo Feng hancur berkeping-keping, namun dia itu bisa dengan mudah melakukan regenerasi. Babata merasa kalau rencana Lo Feng benar-benar berbahaya, jadi dia meminta untuk tidak melakukan hal itu. Apalagi perbedaan kekuatan di antara mereka terlampau sangat jauh. Hanya saja Lo Feng yakin kalau sebentar lagi monster tanduk emas itu bisa menembus tingkat alam semesta. Lo Feng merasa cukup yakin bisa memenangi pertarungan itu. Lo Feng pun kembali ke pesawat, dan terlihat kalau kedatangan Baikalo dan Dewan hanya hitungan hari saja. Jadi untuk berjaga-jaga, Lo Feng sudah melakukan evakuasi besar-besaran kepada umat manusia bumi. Dalam waktu beberapa hari itu juga, Lo Feng maupun Baikalo terus melakukan latihan, mau itu meningkatkan kekuatan maupun pengalaman bertarung mereka. Tidak terasa tinggal 30 hari lagi untuk mereka tiba di bumi. Monster tanduk emas terus menyerap biji besi agar bisa mengalami penerobosan. Sedangkan Lo Feng sendiri sedang memahami segel jiwa dan metode rahasia lainnya. Dia itu harus menguasai ini secepat mungkin karena bagaimanapun segel jiwa akan sangat berguna untuk Lo Feng. Beberapa hari pun sudah berlalu. Monster tanduk emas yang telah memakan begitu banyak biji besi mulai mengalami tanda-tanda penerobosan. Babata pun senang melihat semua itu. Ia memberitahu Lo Feng kalau kini benua dunia dan Tian miliknya telah melebar dan memanjang puluhan kilometer. Bahkan kini terus meluas sampai ribuan kilometer. Karena tanda-tanda penerobosan sudah mulai muncul, maka Lo Feng pun akan melakukan penerobosan pada tubuh monster tanduk emasnya.
Penerobosan yang dilakukan oleh monster tanduk emas benar-benar berbeda. 9 bintang di inti dari jiwanya mulai hancur berkeping-keping, yang mana itu sedang berevolusi menjadi galaksi spiral. Dan begini maka sudah jelas kalau monster tanduk emas telah resmi memasuki level alam semesta. Kita pun diperlihatkan dengan inti jiwa baru milik Lo Feng dan juga monster tanduk emas. Meskipun baru masuk ke level alam semesta tingkat 1, namun kekuatan yang dimiliki oleh monster tanduk emas tidaklah sembarangan, karena dia itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan para petualang di level yang sama. Setelah Lo Feng berhasil naik ke level alam semesta, mereka akhirnya mendapatkan satu kemenangan dari Baikalo. Akan tetapi mereka masih belum menang ketika menghadapi Baikalo dan juga Daewon. Jika ini adalah pertarungan langsung, maka sudah jelas Lo Feng dan yang lainnya sudah lama mati. Lo Feng berpikir kalau satu-satunya cara untuk menghindari pertarungan dengan dua orang bersamaan adalah dengan cara menyerang melalui jarak jauh, atau menciptakan begitu banyak lingkup agar bisa memisahkan Baikalo dan Daewon. Pada harinya, Lo Feng pun mendapatkan satu ide. Kembali ke The Killing Fields, yang mana Lo Feng dan yang lainnya memasuki tempat itu. Namun di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan sosok yang sejak tadi mereka lawan, yakni adalah Baikalo. Secara tidak sengaja mereka pun berpapasan di jalan. Baikalo maupun Lo Feng berhenti di sana. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, namun Baikalo sudah mengalami begitu banyak pertarungan virtual dengannya. Baikalo berhasil mendapatkan 207 kemenangan dan 0 kekalahan. Alih-alih takut, Lo Feng justru memberitahu kalau mereka juga melakukan pertarungan virtual dengannya, yakni 576 kekalahan. Namun mereka itu berhasil mendapatkan satu kemenangan. Padahal itu, Baikalo seketika saja tersenyum, karena dia tahu peluang Lo Feng untuk menang darinya sangatlah kecil. Ia pun meminta untuk menyerah saja, akan tetapi Lo Feng tidak mau melakukannya. Ia pun merasa kalau Baikalo sedang takut kepada mereka. 我们也挑战207圣灵，应该认识到胜率渺茫，是不是更有趣？很简单。 Dia pun memuji keberanian yang Lo Feng miliki. Namun ini tidak sebanding dengan kekuatannya. Hal itu hanya akan membuat Lo Feng mati dengan cepat. Lo Feng tahu betul kalau Baikalo berasal dari klan yang memuja orang kuat, yakni klan pedang. Jadi alasan Baikalo mengikuti Nolan San hanyalah sifat alami saja. Ia merasa kalau Baikalo tidak akan mau menerima perintah untuk menyerang planet milik orang lain. Perkataan Lo Feng barusan semakin membuat Baikalo menjadi bersemangat, karena Lo Feng itu sama sekali tidak takut dengan perbedaan kekuatan di antara mereka. Dia meminta Lo Feng untuk menunggu, karena tidak lama lagi mereka akan menduduki bumi dan para penduduknya akan membayar apa yang telah Lo Feng lakukan. 就能到达你这儿，强硬立场不出大。 Kembali ke bumi, yang mana saat ini Lo Feng sedang bersama-sama dengan kedua putranya. Tidak lama kemudian Hong dan juga Lei Shen datang kemari. Babata memberitahu mereka kalau pesawat luar angkasa keluarga Nolan San akan tiba sekitar 3 jam 49 menit lagi. Susin yang mengetahui hal itu segera membawa kedua anak mereka. Aping dan Ahai hanya diberitahu kalau ayah mereka sedang melakukan perjalanan panjang. Keluarga Lo Feng sepertinya juga akan diungsikan. Sebagai seorang istri, Susin tidak ingin menunjukkan kekhawatirannya, karena dia yakin kalau suaminya pasti kembali dengan selamat untuk terus melindungi mereka dan juga bumi. Setelah melakukan perpisahan, mereka pun memulai perjalanan untuk mencegah pesawat keluarga Nolan San memasuki atmosfer bumi. Sistem di kapal keluarga Nolan San sudah mengetahui tentang pesawat tim Lo Feng. Di saat pertarungan hanya tinggal beberapa detik saja, nah, terlihat kalau sepertinya Babata mencoba mencari budak dengan level alam semesta tingkat 9. Tapi kita masih belum tahu apakah ini jadi atau tidak. Di sisi lain, informasi mengenai pesawat C9 telah diketahui oleh Baikalo dan juga Daewon. Mereka yakin betul kalau itu adalah Lo Feng. Daewon menganggap remeh pesawat C9 karena dibandingkan pesawat milik mereka, ini jauh lebih kuat. Namun dia penasaran mengapa mereka begitu percaya diri datang dengan sangat cepat. Sayangnya, Baikalo tidak terlalu mengkhawatirkan apa yang Daewon katakan. Ia akan tetap fokus untuk pergi menuju bumi. Alhasil, jarak antara pesawat mereka pun kian mendekat. Kepanikan ada di sistem pesawat Baikalo dan juga Daewon, karena jika terus seperti ini, maka pesawat mereka akan saling bertabrakan. Tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan, Daewon pun memutuskan untuk memutar haluan kapal luar angkasa mereka.
Hal ini tentu saja diketahui oleh Lo Feng. Mereka pun sadar kalau tekanan yang mereka berikan telah berhasil membuat pesawat keluarga Nolensan takut. Sedangkan Baikalo sudah menduga kalau Lo Feng hanya ingin membuat mereka takut saja. Ia yang tidak mau membuat kesalahan dalam operasi ini meminta untuk terus maju. Dewan pun mengingatkan kalau dirinya lah yang bertanggung jawab dan menjadi pemimpin di pesawat ini. Baikalo sama sekali tidak peduli dengan perkataannya. Ia pun mempersilahkan Dewan untuk tetap tinggal di pesawat, sedangkan dirinya lah yang akan turun tangan menghadapi Lo Feng. Sesaat kemudian Baikalo pun keluar dari pesawat dan bersiap untuk melakukan penyerangan. Hanya saja dia penasaran mengapa Lo Feng ini begitu percaya diri. Apakah dia itu memiliki rencana tersembunyi? Pemikiran Baikalo ternyata adalah benar. Karena saat juga Lo Feng pun mengaktifkan meriam laser yang sebelumnya diberikan oleh Mingyu. Senjata ini tidaklah sembarangan karena hal itu sangatlah mematikan. Lo Feng yakin mereka pasti tidak menduga hal itu. Baikalo pun baru tahu, namun dirinya terlambat karena saat juga meriam laser langsung menghantam tepat kepada Dewan yang masih berada di dalam pesawat. Lo Feng 虽然能暂时扶住的，难道他还有启动？第5级。 它的威力 Dengan meriam laser setingkat itu, maka akan mudah menghabisi tingkat alam semesta. Hanya dalam satu kali serangan saja, pesawat luar angkasa keluarga Nolensan pun sudah dihancurkan dengan sangat mudah. Ini semua benar-benar di luar pemikiran Baikalo. Ia memuji rencana Lo Feng yang memaksa mereka untuk melambat dan berbalik arah. Karena dan begitulah mereka bisa menembaknya dengan mudah. Tapi ini semua tidaklah membuat Baikalo takut, karena di Killing Fields mereka hanya bisa menang satu kali saja dari dirinya. Ia berterima kasih kepada mereka karena telah menghabisi Dewan. Karena ada begitu dia ini bisa bertarung dan bebas menghadapi mereka berlima sekaligus. Ia meminta untuk tidak mengecewakan dirinya. Baikalo tahu kalau hanya Agus saja yang berada di level alam semesta tingkat pertama. Namun tak kenapa dirinya ini bisa merasakan aura yang kuat dan juga berbahaya. Lo Feng dan juga yang lainnya mulai menjalankan rencana mereka untuk menghabisi Baikalo. Dalam pertarungan 577 kali di The Killing Fields, mereka hanya menang satu kali saja. Bahkan Lo Feng menganggap itu hanyalah keberuntungan. Sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukan kelemahan Baikalo. Yakni ketika dia tidak bisa menggunakan teknik pedangnya, maka dia itu tidak akan mampu berbuat apapun. Atau dengan kata lainnya, mereka harus menahan pergerakan Baikalo. Sayangnya, yang belajar di The Killing Fields tidak hanya mereka saja, namun Baikalo juga telah memperbaiki kekurangannya. Setelah berhasil melepaskan dirinya, Baikalo pun langsung menggunakan domain angin untuk melancarkan serangan kepada Lo Feng dan yang lainnya. Serangan yang Baikalo lancarkan benar-benar berada di level yang berbeda. Bahkan serangan itu hampir saja menghabisi Agu. Untung saja teman-temannya itu bergegas membantunya dalam menahan serangan tersebut. Tidak hanya bertahan saja, namun Hong dan juga Lei Shen langsung mencoba untuk menghancurkan domain angin Baikalo. Awalnya serangan mereka sama sekali tidak berhasil. Sampai pada akhirnya serangan yang Agu lancarkan berhasil menghancurkan pertahanan Baikalo. Nah, akhirnya orang yang kita tunggu-tunggu pun menampakkan dirinya juga. Ia adalah budak yang tidak sengaja dibeli oleh Babata, dan dia itu berada di level alam semesta tingkat 9. Dengan kekuatan mental yang Divan miliki, dia itu berhasil menahan pergerakan Baikalo. Lo Feng dan yang lainnya pun memanfaatkan hal itu untuk melancarkan serangan pamungkas mereka kepada Baikalo. Sayang sekali semua serangan yang mereka lancarkan sepertinya akan gagal. Karena dasar brutalnya, Baikalo memaksakan dirinya untuk menghancurkan semua serangan yang mereka arahkan kepadanya. Sayang sekali meriam laser sudah keburu diaktifkan. Jadi apapun yang terjadi, mereka harus memastikan Baikalo tetap berada dalam jangkauan tembakan meriam laser. Terlihat dan jelas kalau Lo Feng berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menahan pergerakannya. Bahkan itu sama sekali tidak ragu menahan Baikalo menggunakan seluruh tubuhnya. Tentu melihat apa yang terjadi membuat Babata dan yang lainnya menjadi panik. Apalagi tadi juga meriam laser pun mulai ditembakkan. Yang mana pada akhirnya serangan itu pun berhasil mengenai Mo Yanfin yang melindungi Lo Feng dan Baikalo. Setelah ledakan besar terjadi, secara tiba-tiba saja Lo Feng dan Baikalo menghilang dari tempat itu.
Tentu ini membuat Lei Shen dan Hong khawatir. Mereka sama sekali tidak menduga kalau Lo Feng akan memilih cara ini. Mereka juga sama sekali tidak tahu apa yang terjadi kepadanya, karena sinyal dari Lo Feng hilang begitu saja. Akan tetapi Divan lebih dulu merasakan napas dari Baikalo. Ia pun memutuskan untuk pergi lebih dulu dan mengirimkan titik koordinat ini kepada yang lainnya. Hong dan Lei Shen pun masuk ke dalam pesawat dan ternyata Lo Feng itu berada di planet Mars. Dia masih hidup namun dengan napas yang tidak stabil. Lei Shen merasa kalau rencana mereka telah berhasil, sedangkan Baba tak tahu kalau Lo Feng memikirkan rencana lain. Jadi dia pun mengajak mereka untuk bergegas pergi ke Mars, karena bagaimanapun Baikalo masih hidup dan berada tidak jauh dari Lo Feng. Kita pun dibawa ke planet Mars, yang mana memang benar kalau Baikalo itu masih hidup. Namun terlihat dan jelas kalau dia itu telah menerima banyak luka, sedangkan untuk Lo Feng sendiri masih belum sadarkan diri. Selain itu luka yang dirinya terima juga tidak kalah parah. Ternyata sebelumnya Baikalo telah menggunakan kekuatan domain angin untuk bisa menghindari serangan meriam laser. Jadi tidak heran mengapa Lo Feng dan juga Baikalo bisa berakhir di tempat ini. Dia yang mengetahui kalau Lo Feng masih hidup menjadi sangat terkejut. Ia berpikir kalau ada sebuah keajaiban yang membuat Lo Feng bertahan dari serangan meriam laser level 5. Sadar kalau Lo Feng akan menjadi ancaman besar, Baikalo akan menghabisinya. Namun saat juga Divan muncul dan tidak akan membiarkan tuannya dihabisi. Akan tetapi ia tidak mau menghabisi Baikalo karena semua keputusan ada pada tuannya. Secara mengejutkan tubuh Lo Feng pun menghilang dari hadapannya. Baikalo terus mencari ke sana kemari, namun bukan Lo Feng yang dirinya temukan, melainkan monster tanduk emas. Yang mana dia itu kini menampakkan wujudnya tepat di hadapan Baikalo. Tentu saja kemunculannya itu membuat dia terkejut. Ternyata Lo Feng sengaja menggunakan Mo Yanfin untuk menjaga dirinya agar tetap hidup. Karena jika meriam laser sampai mengenai tubuhnya, tentu dirinya itu akan hancur lebur. Ia pun menampakkan dirinya di hadapan Baikalo. Sebelumnya, Divan ini cukup kebingungan karena tuannya tidak membutuhkan dirinya dalam habisi musuh-musuhnya. Lo Feng percaya diri kalau binatang bertanduk emas yang sudah berada di level alam semesta tingkat 6 mampu menghabisi musuh yang berada di alam semesta level 9. Jadi dia itu akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi rumahnya. Divan benar-benar takjub dengan tuannya. Kembali ke masa sekarang, Baikalo sama sekali tidak tahu kalau ternyata binatang bertanduk emas adalah Lo Feng. Di sini Lo Feng tahu kalau Baikalo adalah prajurit yang hebat. Jadi dia itu tidak mau menghabisinya. Daripada Baikalo bekerja untuk Nolan San, lebih baik dia itu menjadi pelayannya dan berlatih bersamanya. Baikalo pun hanya tertawa karena sebagai klan pedang dia itu hanya menghormati yang kuat saja. Selain itu dia menganggap kalau binatang bertanduk emas itu tidaklah kuat dan hanya berada di level alam semesta tingkat 6 saja. Karena Baikalo berontak, Lo Feng pun menggunakan teknik segel jiwanya, yang mana seketika saja monster tanduk emas berada di belakangnya. Dan Baikalo itu juga melihat sosok Lo Feng. Sebelumnya, Lo Feng itu dengan sengaja membeli begitu banyak biji besi tingkat atas untuk membantu perkembangan binatang bertanduk emasnya. Karena dan begitulah dia bisa menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Selain itu, dan meningkatnya level binatang bertanduk emas, Lo Feng bisa menggunakan kekuatan unik dari monster itu. Ia tahu kalau monster tanduk emasnya hanya berada di tingkat 6 alam semesta saja. Namun perlu diingat kalau sekarang kekuatan tempurnya bisa meningkat sampai 4 kali lipat. Baikalo seketika saja terdiam ketika melihat serangan yang berada tepat di hadapannya. Ia pun dibawa ke sebuah tempat yang benar-benar gelap, sampai muncullah cahaya yang berasal dari ketua klan pedang. Ia tidak menduga Baikalo masih mengingat dirinya, dan begini maka seharusnya Baikalo juga ingat dengan misi klan pedang. Tentu Baikalo ingat, bahkan ketuanya itu berjuang dengan sangat keras agar namanya bisa terukir di kuil klan pedang. Namun ketua klan memberitahu kalau nama Baikalo belumlah tercatat. Karena dia itu telah lupa dengan tujuan klan pedang. Ia tahu kalau dalam beberapa tahun terakhir, Baikalo sering menginvasi klan lain hanya demi perintah tuannya. Alhasil itu pun membuat hati nuraninya sebagai pejuang telah lama hilang. Kini Baikalo pun sudah tidak pantas berada di kuil klan pedang. Perkataan ketua klan akhirnya menyadarkan Baikalo kalau selama ini dirinya sudah salah.
Akan tetapi dia itu masih berusaha untuk menahan serangan monster tanduk emas. Dalam pertarungan itu sebenarnya sudah jelas kalau Baikalo akan kalah dengan mudah. Namun Lo Fang masih tidak ingin menghabisinya, karena ia tahu betapa setianya klan pedang kepada tuannya. Alhasil ia pun akan memberikan Baikalo kesempatan. Melihat apa yang terjadi, Baikalo pun menjadi penasaran mengapa Lo Fang tidak menghabisi dirinya. Sesaat kemudian Lo Fang pun keluar dari tubuh monster tanduk emas sambil mengatakan kalau segala keputusan ada pada pilihan Baikalo. Dalam mengejar kekuatan terkuat di alam semesta ini, apakah dia itu mau mengikuti dirinya? Jika Baikalo ingin memilih mati demi Nolan Sun, maka Lo Fang bisa segera mengabulkannya. Di sini Lo Fang pun berjanji kalau dia mau menjadi pengikutnya, maka suatu hari nanti namanya akan diukir kembali di kuil klan pedang. Mendengar apa yang Lo Fang katakan, seketika saja Baikalo pun menjadi tercerahkan. Ia kembali tersadar di dalam kuil. Namun kali ini yang dirinya lihat bukanlah tetua klannya, melainkan masa depan yang sudah lama dirinya cari. Alhasil Baikalo pun bersedia untuk mengikuti Lo Fang. Lo Fang pun memintanya untuk menjaga bumi dan juga menjaga rahasia binatang bertanduk emas dari siapapun. Baikalo pun berjanji akan melakukan semua itu. Bahkan dia tidak mempermasalahkan tuannya yang akan membentuk segel jiwa pada dirinya. Setelah semua itu, maka Baikalo tidak akan bisa mengingkari sumpah setianya kepada Lo Fang. Saat juga segel jiwa pun mulai ditanamkan pada diri Baikalo, yang mana ini berada tepat pada inti jiwanya. Berhubung segel jiwa sudah dihubungkan, maka Baikalo pun bersumpah kalau dirinya akan melindungi bumi sampai dirinya mati, dan juga akan mengikuti Lo Fang kemanapun dirinya pergi. Setelah semua itu, binatang bertanduk emas pun Lo Fang simpan. Ia meminta Baikalo untuk tidak memanggilnya sebagai tuan, melainkan bos saja. Selain itu, dia tidak akan menjadikan Baikalo sebagai budak, melainkan sebagai rekannya. Tentu ini membuat Baikalo terkejut. Keputusan Lo Fang dalam menjadikan Baikalo sebagai rekan adalah pilihan yang tepat, karena bagaimanapun bumi harus dilindungi oleh banyak orang. Selain itu dan sumpah segel jiwa, Lo Fang tidak perlu khawatir akan dikhianati. Setelah menyelesaikan semua urusan itu, Babata akhirnya membohong dan Lei San ke Mars. Setelah memastikan posisi Lo Fang berada di mana, mereka pun bergegas untuk turun dan bersiap melancarkan serangan kepada Baikalo. Untung saja Lo Fang menghentikan semua itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episode ini malah bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana secara mengejutkan koordinat bumi sudah diketahui oleh semua pihak. Kemungkinan ini adalah ulah dari Nolan Sun. Jadi yang mengincar bumi tidak hanya Nolan Sun saja, namun beberapa kekuatan besar di luar juga mulai melakukan perjalanan menuju ke bumi. Babata meminta mereka untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat, karena hanya dengan begitulah tidak akan ada lagi yang berani datang ke bumi. Sedangkan Nolan Sun sepertinya sangat marah setelah tahu kalau Daewon dan juga Baikalo tidak bisa dirinya hubungi. Ia menduga kalau mereka telah dihabisi oleh Lo Fang. Nah, orang-orang yang hendak menyerang bumi langsung saja menghancurkan planet Venus. Padahal planet ini tidak tahu apa-apa, namun malah diserang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.